Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan berbagi tutorial dasar aplikasi CorelDRAW ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar teknik dasar penggabungan ya, memotong objek ya, dan lain sebagainya menggunakan teknik weld, trim, dan intersect. Langsung aja kita buka filenya. Ini udah saya buka ya nih aplikasinya. Seperti biasa kita pilih new blank dokumen untuk membuat dokumen baru ya. Di sini teman-teman langsung aja kita kasih nama di sini karena kita sudah pertemuan kedua yang CorelDRAW ini. Di part kedua ini kita buat nama latihan 2 ya. Oke, di latihan kedua ini kita size-nya pilih A4 aja ya. Di sini width dan height-nya tak perlu di setting lagi karena sudah default-nya sudah dibahas di video sebelumnya. Dan di sini juga ada CMYK ataupun RGB, saya juga sudah memberikan penjelasannya di video sebelumnya ya. Oke, kita pilih RGB aja, lalu resolusinya 300, klik OK ya. Nah, di pertemuan kali ini tadi seperti yang saya jelaskan di awal, kita akan belajar tentang weld, trim, dan intersect atau penggabungan dan atau memotong objek ya. Nah, agar kita lebih jelasnya, pastikan kita buat objek dulu aja nih teman-teman. Di sebelah kiri kita ada tools yang rectangle ya. Kita pilih tools yang rectangle, sorry. Oke, ini rectangle. Kita buat dengan sambil tekan kontrol gini ya. Oke, sekarang kita pilih pick tool, lalu kita kasih warna supaya membedakan ya. Nah, di sini kita akan hapus saja outline-nya dengan cara klik kiri ya. Kalau buat klik kanan di mouse itu buat memberi warna pada objeknya ya, seperti ini ya. Misalkan kita pilih objeknya lalu kita beri warna. Nah, ini dengan klik kiri di mouse. Nah, kalau klik kanan itu kita memberi warna outline-nya. Nah, outline ini pun ya, sebelum kita ke weld dan trim intersect, di sini kita akan belajar juga yang outline ya teman-teman. Nah, outline ini pun ketebalannya bisa kita atur. Ya, di sini ada 0,2 mm, ini bisa kita atur. Kalau mau paling kecil ya hairline, ya seperti rambut. Ya, kalau misalkan kita mau gedein lagi seperti ini. Ya, untuk melihat ketebalannya dengan scroll seperti ini ya teman-teman di mouse. Nah, lihat kita ketebalannya berbeda-beda sesuai dengan keinginan ketebalannya. Nah, kalau kita mau buat biasa aja, kita buat aja di sini tanpa garis atau kita buat hairline lah ya. Oke. Nah, di sini teman-teman saya edit lagi ketebalan lagi biar enak. Di sini kita akan buat objek yang baru, objek yang kedua. Klik aja ellipse, lalu kita buat lingkaran sambil tekan kontrol supaya sempurna. Nah, kita akan beri warna sambil tekan kiri pada mouse. Kita buat yang berbeda warnanya ya. Oke, sekarang kita arahkan misalkan lingkaran ini ke sini ya, ke lingkarannya, ke kotaknya. Kita ubah ukurannya, kita sesuaikan sama seperti ini ya. Oke, saya geser nih. Nah, oke, kecilin lagi deh biar lingkarannya itu presisi dengan kotaknya ya. Oke, nah teman-teman, ini kan lingkarannya ada di depan, kotaknya ada di belakang. Nah, kita akan coba buat pengenalan tentang bagaimana teknik weld, trim, dan intersect, atau bagaimana cara memotong atau menggabungkan objek ya. Nah, cara gimana? Gini, kita klik di blok begini ya teman-teman. Saya ulangin, kita blok begini. Lalu di sini ada muncul seperti ini pilihan teman-teman. Ada weld, ada trim, ada intersect. Nah, ada simplify. Nah, seterusnya gitu ya. Kita sampai belajar ya kan sampai intersect aja ya. Oke, kita langsung coba kita blok begini lalu kita pilih yang weld. Maka yang terjadi adalah dia akan menggabungkan objeknya ya. Jadi dua objek itu akan bergabung atau menyatu. Nah, ini fungsinya biasanya apa? Biasanya kalau kita mau bikin logo atau mau bikin apa ya, macam-macam sih ya. Sebenarnya teknik weld ini juga sangat berfungsi sekali saat penggunaan aplikasi CorelDRAW ya. Oke, itu teknik weld, yaitu menggabungkan dua objek. Saya Ctrl Z atau kita pisahkan. Nah, lagi ya, kita Ctrl Z itu kembali lagi. Lalu kita blok lagi, coba kita pakai teknik yang trim. Nah, yang trim ini apa sih fungsinya? Kita klik aja. Nah, trim ini fungsinya untuk kita geser yang lingkaran, memotong objek yang di belakangnya. Ya, kalau misalkan dia lingkarannya yang di belakang, berarti lingkaran yang kepotong. Kita Ctrl Z ya, coba ya. Saya Ctrl Z. Ini masih jadi belum kepotong. Nah, di sini kalau misalkan kita lingkarannya yang di belakang kan, kotaknya yang kepotong. Nah, kalau misalkan lingkarannya yang di depan, maka kotaknya yang
lingkarannya yang kepotong. Kita coba Ctrl X, Ctrl X cut atau Ctrl V ya. Lalu kita taruh di depannya gini biar cepat. Nah, coba kita blok, lalu kita pilih yang trim. Nah, sekarang yang kepotong adalah lingkarannya. Karena apa? Karena lingkarannya posisinya ada di belakang layer yang objek yang kotak. Seperti itu teman-teman ya. Oke, saya Ctrl Z lagi, coba kembali semula. Nah, jadi kembali seperti ini. Nah, gitu teman-teman, itu perbedaan antara weld dan trim. Lalu kalau yang intersect itu apa? Coba kalau misalkan kita klik ini, kita gabungin ke sini. Nah, ini kan misalnya lingkarannya di depan. Coba kalau kita lingkaran kita buat lagi ke belakang, ke depan lagi ya. Nah, kita blok. Kita pilih yang ketiga, di sini ada namanya intersect. Kita klik intersect, maka di sini dia akan ada objek baru yang dihasilkan, yaitu setengah lingkaran. Kenapa kalau bisa setengah lingkaran? Karena lingkarannya ada di depan. Nah, seperti itu. Kotak pun bisa jadi, tapi kalau kotak digabungkan dengan dengan lingkaran ya bisa jadi setengah lingkaran juga. Tapi kalau misalkan kotaknya ini digabungin dengan lingkaran penuh, ini pun bisa jadi lingkaran penuh ya. Kalau kita blok begini nih. Nah, maka dia akan nambah objek baru, lingkaran yang warna kuning lagi gitu teman-teman. Nah, jadi kita membuat objek dari objek yang ada ya, membuat objek baru dari objek yang sudah ada. Nah, seperti itu. Nah, ini misalkan kita mau gabungin macam-macam ya teman-teman. Kalau misalkan gabungin ya bisa juga jadi kayak mau bikin pintu masjid nih misalkan ya. Pintu masjid kan biasanya ada kayak melengkung gitu kan, kita gabungin lalu kita pilih weld. Nah, jadi seperti pintu masjid ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau potong lagi, berarti kan tinggal, kalau misalkan kita mau potong, ini misalkan kita mau duplikat. Oh ya, cara duplikat itu Ctrl D. Ya, jadi ada dua. Ya, atau bisa juga dengan Ctrl C. Ya, klik objeknya dulu, Ctrl C lalu Ctrl V. Jadi dia posisinya tetap di situ. Nah, dikecilin kayak gini misalkan. Ya, kita mau motong misalkan pakai apa tadi? Potongnya. Kita klik gini. Kita pilih yang trim. Ya, kita potong misalkan. Nah, jadi dia bolong itu tengahnya. Ya, misalkan di bawahnya juga biar bolong juga, sama kayak tadi, sama caranya diblok lagi, pilih trim, maka dia akan bolong, jadinya seperti pintu masjid seperti ini. Nah, masih acak-acakan ya itu karena kita masih coba-coba aja dulu. Nah, jadi seperti itu teman-teman dari teknik weld, trim, dan intersect. Nah, selanjutnya tadi kita kan baru sampai simple intersect ya. Kita coba-coba lagi yang di sebelahnya ya. Oke, di sebelahnya coba kita gabungin lagi yang ini, yang kotak misalkan kita buat kotak lagi, ya. Oke, ini biar nggak ngeribetin, ini kita geser. Oke, kita geser. Nah, ini misalkan kita mau coba buat kotak lagi, kita bikin objek baru, ya. Kita lihat lagi di sini ada namanya simplify. Kita klik, jadinya apa ya? Nah, kalau simplify jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti yang apa namanya, trim juga ya, dia memotong juga ya, seperti yang trim juga, seperti itu teman-teman ya. Jadi dia juga memotong, simplify. Oke teman-teman, ini adalah teknik dari trim, weld, dan intersect. Coba kita gabung-gabungnya. Ini sekarang yang bintang kita tambahin ya, yang bintang. Oke, star. Oke, coba kita buat sini. Oke, lalu kita gabungin misalkan. Nah, kita gabungin jadi pakai weld. Oh, jadinya kayak gini. Kalau bintangnya kita ganti ininya, ganti bintang aja dua-duanya warna biru. Kita delete. Ini kita geser. Kita Ctrl C, Ctrl V. Kita putar satunya. Nah, lalu kita gabungin. Pilih weld. Digabung seperti ini. Nah, itu teman-teman. Ya, pengenalan dengan tentang teknik weld, trim, dan intersect dan fungsi dari tools tersebut. Ya, tentunya untuk membuat logo paling tidak kita tahu dasar-dasar dari penggunaan atau teknik-teknik yang ada di CorelDRAW dulu
Jadi nanti kita di pertemuan berikutnya bisa membahas dan lebih mudah memahaminya kalau teman-teman sudah tahu dasarnya atau basicnya. Baik, terima kasih. Cukup sekian video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Ya, jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video-video yang saya buat. Ya, thank you. Salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.